Di bawah langit kelabu kota Tianjin, ada seorang kakek tua yang punggungnya sudah bungkuk. Namanya Pie Feng Li, tapi semua orang memanggilnya Pak Becak Tua. Dari subuh sampai larut malam, kakinya yang kurus tak pernah berhenti mengayuh becak tuanya. Tak ada yang tahu, di balik wajah keriput dan tangan penuh kapalan itu tersimpan sebuah hati yang lebih besar dari langit Tiongkok sendiri. Setiap hari, rutinitasnya selalu sama. Dia bangun sebelum fajar, menyantap roti kukus dingin yang keras. Itulah sarapan sekaligus makan malamnya. Tak ada lauk, tak ada keluh kesah, hanya segelas air putih dan sebuah tekad yang membara. Anak-anak miskin harus bisa sekolah. Kalau bukan aku yang bantu, siapa lagi? Selama 18 tahun, inilah yang dia lakukan. Mengayuh becak di bawah terik matahari, menerjang hujan deras, bahkan saat salju menusuk tulang. Setiap kali ada penumpang, senyumnya selalu merekah, meski kakinya sudah gemetar karena lelah. Uang receh demi receh dia kumpulkan dalam sebuah kantong kain. Lalu malam harinya, dia akan berjalan kaki ke sekolah-sekolah di pinggiran kota. Dia menyerahkan amplop tebal berisi uang yuan yang lusuh sambil berbisik, "Pakai ini untuk anak-anak yang tidak mampu." Jangan bilang dari siapa. Dia tidak pernah mencari ketenaran, tak ada yang memotretnya. Dia hanya seorang kakek berpakaian sederhana yang selalu menghilang sebelum orang sempat mengucapkan terima kasih. Hingga suatu pagi di tahun 2005, tubuhnya yang sudah berusia 93 tahun akhirnya menyerah. Dia ditemukan di sudut kontrakan sempitnya, sudah tak bernyawa. Di tangannya, dia masih menggenggam erat sebuah dompet kain usang. Saat dibuka, semua orang terdiam. Isinya hanya 3,5 yuan, 3 koin kecil, dan selembar uang kertas yang sobek. Tapi di luar sana, di sekolah-sekolah dan universitas di seluruh penjuru negeri, lebih dari 300 anak yang kini telah menjadi dokter, guru, dan insinyur tiba-tiba merasa kehilangan malaikat pelindung mereka. Berita kematiannya menyebar dari mulut ke mulut. Di hari pemakaman, langit Tianjin seolah ikut menangis. Ratusan anak muda berpakaian hitam berbaris rapi. Mereka datang dari kota besar, dari desa terpencil. Mereka tidak membawa karangan bunga mahal. Mereka hanya membawa air mata dan cerita. Seorang dokter muda maju. Suaranya gemetar. "Saya bisa menjadi dokter karena kakek ini. Saya bahkan tidak pernah tahu namanya sampai hari ini." Seorang guru perempuan menangis. "Kakek pernah datang ke sekolah saya, memberikan uang sambil berkata, 'Ini untuk anak perempuan yang orang tuanya bilang tidak perlu sekolah.' Anak perempuan itu adalah saya." Lalu satu persatu mereka maju ke depan peti mati sederhana itu. Bukan bunga yang mereka letakkan, melainkan sepotong roti kukus. Roti yang dulu menjadi satu-satunya makanan sang kakek, kini menjadi penghormatan terakhir paling indah di dunia. Tumpukan roti kukus itu semakin tinggi, menjadi saksi bisu kebaikan seorang pria yang tak pernah punya apa-apa, tapi pulang sebagai orang terkaya di surga. Karena dia memiliki 300 anak yang memanggilnya ayah di dalam hati mereka. Bai Fang Li namanya, mungkin tak tercatat di koran, tapi terukir abadi di ratusan hati yang dia selamatkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow, like, dan share. Dukunglah channel video inspiratif ini untuk bisa dibagikan ke keluarga dan rekan kita.